Di mana sebenarnya batas tata surya berakhir? Pertanyaan ini terdengar sederhana tetapi hingga kini jawabannya masih belum sepenuhnya jelas. Para ilmuwan tahu bahwa bumi dan planet-planet lain berada di dalam sebuah gelembung raksasa bernama heliosfer, wilayah ruang angkasa yang didominasi oleh partikel bermuatan dari matahari. Namun, bagaimana bentuk dan dinamika batas terluar heliosfer masih menjadi misteri besar. Di luar heliosfer, ruang antar bintang mengambil alih. Di antara keduanya terdapat dua wilayah penting, yakni heliopause, yaitu batas tempat tekanan angin matahari berhenti, dan bow shock, semacam gelombang kejut yang terbentuk ketika heliosfer bertabrakan dengan medium antar bintang. Kini misi baru NASA bersiap memberi gambaran paling jelas sejauh ini tentang wilayah ekstrem tersebut. Pada September tahun lalu, NASA meluncurkan misi bernama Interstellar Mapping and Acceleration Probe atau IMAP. Beberapa pekan lalu, wahana ini resmi tiba di lokasi operasional akhirnya, yaitu titik Lagrange 1 atau L1, sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi tepat di arah matahari. L1 adalah titik gravitasi unik di mana tarikan matahari dan bumi saling menyeimbangkan. Di posisi ini, IMAP dapat mengorbit matahari dengan stabil selama 1 tahun penuh. Sekilas lokasi ini tampak aneh untuk mempelajari ujung tata surya, karena justru berada dekat dengan pusatnya. Namun, disinilah keunggulan IMAP. Alih-alih terbang langsung ke tepi tata surya, IMAP dirancang untuk mendeteksi radiasi yang berasal dari heliopause dan bow shock. Ketika angin matahari menghantam partikel dari medium antar bintang, interaksi ini menghasilkan energetic neutral atoms atau ENA. Atom netral berenergi tinggi yang dapat melesat jauh tanpa terpengaruh medan magnet. Dengan mempelajari ENA ini, IMAP dapat memetakan bentuk heliosfer termasuk bagaimana strukturnya berubah seiring aktivitas matahari. Dari L1, IMAP memiliki pandangan 360 derajat ke seluruh heliosfer, sekaligus pandangan langsung ke matahari tanpa hambatan. Tak hanya itu, misi ini juga berfungsi sebagai pemantau cuaca antariksa. IMAP mampu memberikan peringatan sekitar 30 menit jika radiasi berbahaya dari matahari mengarah ke bumi. Informasi krusial bagi satelit, astronot, dan sistem teknologi di bumi. Misi IMAP secara resmi dimulai pada 1 Februari. Namun, sejak fase commissioning, wahana ini sudah aktif menguji seluruh instrumennya. Hasil awalnya sangat menjanjikan. Hingga kini baru 2 wahana buatan manusia yang benar-benar melampaui batas tata surya, yakni hanya Voyager 1 dan Voyager 2. Keduanya mencatat perubahan drastis partikel saat melewati heliopause, lalu memasuki bow shock, wilayah yang kerap dijuluki tembok api di luar tata surya, tempat medium antar bintang menghantam heliosfer. Memang pernah ada usulan misi untuk mengamati tata surya dari luar, dan bahkan konsep teknisnya sudah dipelajari. Namun, sejauh ini belum ada misi nyata yang disiapkan. Meski demikian, temuan-temuan IMAP berpotensi membuka wawasan baru yang membuat misi semacam itu semakin mendesak. Dengan IMAP, manusia mungkin belum menembus batas tata surya secara fisik, tetapi kita selangkah lebih dekat untuk memahami bentuk, dinamika, dan kulit terluar rumah kosmik kita sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.